Bab 697. Ternyata dia baru saja membohonginya. Ezra melirik sekilas ke ponselnya dan berkata dengan yakin, "Ini memang adik ketiga." Kina sejenak memikirkan apa maksudnya dan kemudian bertanya dengan tegas, "Ezra, kamu sudah tahu kalau pria kaya ini adalah adik ketigamu?" "Ya," dia mengaku dengan ragu-ragu. "Ah, bajingan, kamu sudah lama tahu tapi tidak memberitahuku." Kina marah, meraih bantal dan memukulnya. Ezra hanya berbaring tengkurap, membiarkan bantal itu mengenai punggungnya, lebih keras. Kina sangat marah pada pria yang menyebalkan ini. Dia memegang ponsel dan setiap hari tersenyum ketika mengikuti postingan terbaru pria kaya. Ezra melihatnya dalam diam dan pasti menertawakannya di hatinya. Wanita ini orang yang baik tapi isi kepalanya tidak. Brengsek. Kina mengambil bantal itu dan memukulinya belasan kali, tapi Ezra tidak kesakitan dan malah Kina yang lelah dan terengah-engah. Ia mendengus marah, berguling dan berbaring telentang, lalu menutup wajahnya dengan bantal. Kina mengancam, "Kalau kamu masih mau hidup, jadilah anak yang baik dan jelaskan padaku, kapan kamu tahu pria kaya ini adalah adik ketigamu? Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Ketika aku melihat postingan itu, aku tahu kalau itu Vito." "Kenapa aku tidak kasih tahu kamu?" kata Ezra sedikit polos dan sedih, "Kamu kan tidak tanya padaku. Kalau kamu tanya padaku siapa pria kaya itu, aku pasti akan kasih tahu kamu. Kamu sengaja melakukannya, padahal kamu bisa saja berinisiatif untuk kasih tahu aku." Dia mengepalkan tangannya dan ingin memukul Ezra, tetapi Ezra memegang tangannya dan tidak dilepaskan. "Aku salah dan tidak berani gitu lagi. Aku akan berinisiatif untuk memberitahumu apa yang aku tahu di masa depan." Ezra buru-buru mengakui kesalahannya untuk membuatnya senang. "Sebelumnya aku sudah menunjukkan postingan itu ke Albert. Dia juga seharusnya sudah lama tahu kalau pria kaya itu adalah Vito, kan?" tanya Kina. Dia ingat bahwa sebelumnya dia menemukan sesuatu yang menarik dan membaginya dengan Albert. Bahkan jika Albert tidak tertarik, dia akan berdiskusi dengannya setelah Albert membacanya. Setiap kali dia berdiskusi dengan Albert tentang pria kaya dan Dewi Berta, Albert selalu bersikap seolah dia tidak tertarik. Sekarang saat ia memikirkannya, si sialan Albert juga pasti tahu bahwa pemilik postingan yang romantis itu adalah Vito. Semua orang tahu kalau pria kaya itu Vito, tapi Kina tidak tahu. Ia memegang ponsel dan tersenyum setiap hari. Sebelumnya dia juga ikut komentar saat ada postingan yang ramai dan saat melihat masa lalu, dia merasa sangat malu. "Albert pasti sudah tahu sejak lama," Ezra menjawab dengan tegas. Di dalam hatinya berpikir, Albert kan tidak sebodoh dan seimut Kina. Kina memikirkan komentarnya yang sebelumnya saat ia menyuruh pria kaya itu untuk mendekati Berta dan kemudian mengirimkannya ke Albert. Sekarang rasanya dia mau mati saja. Saat Albert melihat komentar itu, mungkin saja dia menertawakan Kina berkali-kali di hatinya. Semakin Kina memikirkannya, ia semakin kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan kepala belakang Ezra. "Gara-gara kamu sih. Coba saja kalau sebelumnya kamu kasih tahu aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri ke Albert." Ezra merasa sangat tidak bersalah jika dia mengatakan padanya kalau pria kaya itu adalah adik ketiganya. Maka Ezra tidak bisa melihat sisi nakal Kina yang lucu. "By the way, apa adik ketigamu tahu kalau Albert juga sudah tahu kalau pria kaya itu adalah dirinya?" Melihat Ezra tidak bicara jadi Kina bertanya lagi. Entahlah, postingan itu sangat populer di forum itu, tapi tidak ada yang berani mempublikasikannya. Adik ketiga sangat yakin Albert tidak akan melihat postingan ini. Jawabnya dengan tenang. Berpikir kalau Albert tidak tahu soal postingan itu sehingga dia tidak takut untuk update di forum tentang cara mendapatkan dia atau update tentang rutinitasnya bersama Albert. Tapi hasilnya dia tidak bisa mendapatkannya, tapi juga ditolak mentah-mentah. "Kamu tidak kasih tahu adik ketigamu kalau Albert tahu soal postingan itu?" tanyanya. "Kenapa kasih tahu dia?
Bukannya menyenangkan melihat Vito update rutinitas hariannya yang konyol dan kemudian membayangkan Albert melihatnya tapi tidak bicara padanya. Kina menyembunyikan masalah sampai akhirnya paham dengan sendirinya. Pria ini sangat jahat, bahkan pada adiknya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, sekarang Kina sudah tahu kalau pria kaya itu adalah Vito. Dia akan mengikuti Vito seperti orang konyol dan setiap hari dengan bodohnya berpikir bahwa dia mengira sudah membodohi Albert, sementara Albert sebenarnya sudah tahu kalau itu postingan harian Vito. Ya sebenarnya, ini menyenangkan juga. Dia sangat menantikannya. Saat Vito akhirnya tahu kalau Albert sudah lama memata-matai postingannya dan seperti apa ekspresinya nanti. Memikirkannya saja sudah sangat menyenangkan. Setelah menunggu dirinya tenang, Kina menyadari kalau ia sedang ditindih oleh seorang pria. Kamu, untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Bukannya kamu mau tahu apakah suamimu ini lebih tua atau lebih besar? Ezra tersenyum lembut dengan niat tersembunyi. Kina mengangguk dengan bingung, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mau tahu. Posisi ini, ditambah dengan senyumnya yang menakutkan, membuatnya sudah mengerti apa maksudnya. Jadi, kamu mau bilang suamimu lebih tua atau lebih besar? Tanya Ezra. Besar. Kina mengucapkan kata besar beberapa kali. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan itu, tapi dia selalu berpikir kalau itu adalah hal yang buruk. Gimana caranya kamu tahu itu besar dan tidak tua? Dia terus menggodanya. Melihat wajah Kina yang terkejut, dia pasti tidak tahu apa maksudnya dan menyenangkan untuk menggodanya seperti ini. Kamu adalah suamiku, tentu saja aku tahu, kata Kina dengan serius dan mendorongnya ke bawah. Minggir, aku mau tidur. Mendengar itu, Ezra mendengus lalu berbalik dan berbaring di sampingnya. Kina mematikan lampu, menarik selimut dan memegangnya erat-erat dalam pelukannya. Tepat ketika Kina sedang berpikir kenapa Ezra jadi begitu banyak bicara, Ezra tiba-tiba berbisik di telinganya. Kamu merasakannya? Apakah itu besar atau tua? Kina tertegun selama 3 detik, merasakan ada sesuatu yang tegang di sana dan wajahnya langsung memerah. Aduh, bajingan tua ini, ternyata dia baru saja membodohinya. Ezra, kamu tidur di lantai. Dalam kegelapan, Kina berpura-pura berkata dengan marah. Tidak mau, Ezra menolaknya dengan tegas. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Kina dengan lembut. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Kina mengira Ezra akan menciumnya dengan sangat agresif sehingga dia tidak bisa bernafas. Sehingga kalau Kina kehilangan kendali, sesuatu yang lain akan terjadi. Tapi kali ini tidak, Ezra hanya menciumnya dengan lembut. Ketika Kina memikirkannya, sepertinya sudah lama Ezra tidak menyentuhnya. Kemudian dia berpikir lagi, sepertinya Ezra tidak menyentuhkan sejak insiden dirinya dan Clayton. Bahkan pada malam Clayton keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah keluarga Okto, dia hanya menciumnya saja dan akan menahan diri pada saat akan kehilangan kendali. Ezra, apakah dia mengetahui sesuatu? Kina menegang, mengingat waktu itu untuk menemukan Clayton sesegera mungkin. Dia bilang pada Ezra bahwa dirinya diberi obat di kedai teh dan kemudian Ezra pergi untuk menyelidiki. Kemudian, perhatian mereka terfokus pada Clayton dan Dea dan dia tidak menyebutkan apapun tentang kenapa Kina menghilang selama beberapa jam pada saat itu dan apa yang dikatakan Kina saat ia diberi obat. Bab 698. Bukankah kamu bilang itu bohong? Ezra yang sensitif bisa merasakan tubuh Kina yang ada di lengannya menegang. Dari matanya terpancar sedikit kebingungan, tapi ia tidak bertanya. Sekitar setelah beberapa menit berlalu, Ezra, Kina berteriak pelan, nada suaranya terdengar sedikit ragu. Ada apa? Ezra menjawab dengan suara pelan dan lembut. Dalam kegelapan, Kina menggigit bibirnya dan terdiam beberapa saat sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, sepertinya kamu sudah lama tidak menyentuhku. Dia mengatakan ini,
Bukan karena ia terbawa hawa nafsu atau tidak merasa puas atau yang lainnya, tapi hanya untuk kalimat pembuka untuk hal selanjutnya. Ezra, dari apa yang ia ketahui soal Kina, dia tidak akan menanyakan ini hanya karena dirinya tidak menyentuh Kina untuk sementara waktu. Ezra tahu kalau ia tidak mau Kina tahu tentang rahasianya. Terakhir kali Tias memberinya obat di kedai teh, Ezra tidak pernah bertanya dan berpura-pura tidak tahu tentang itu. Kina seharusnya khawatir tentang itu selama ini karena Ezra tidak menyentuhnya dan sekarang mungkin dia sedang mengujinya untuk memberitahu rahasia itu atau tidak. Kamu mungkin tidak percaya kalau aku bilang. Ezra berdeham lalu terdiam beberapa saat sebelum mengucapkan hal yang benar-benar membuatnya malu. Mungkin aku terlihat baik-baik saja sebelumnya. Tapi ternyata aku mengalami sakit ginjal, mungkin ini bisa jadi masalah. Kina, di lubuk hatinya, dia benar-benar kaget, benarkah? Dia masih tidak percaya. Pria ini sakit ginjal, Kina. Ezra memanggilnya dengan sedikit kesal lalu memunggunginya. Kamu pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Saat melihatnya marah, Kina ingin segera membalikkan tubuh Ezra dengan paksa. Tapi karena tubuh pria itu sekuat tembok kota, sehingga Kina tidak kuat membuat tubuh Ezra berbalik menghadap dirinya. Ezra, jangan marah, bukannya aku tidak percaya. Aku hanya terlalu terkejut. Kina menusuk punggung Ezra dengan jarinya. Ezra masih memunggunginya tanpa mengucapkan apapun. Kina berpikir sejenak dan dengan hati-hati mengusulkan, gimana kalau aku minta tolong pada Kevin untuk menyembuhkanmu? Hal semacam ini adalah tentang martabat seorang pria. Semakin sedikit orang yang tahu itu lebih baik. Ezra hampir kehilangan kendali saat mendengar itu dan ingin menindih Kina, mengajaknya berhubungan sepanjang malam supaya Kina tahu apakah dia perlu ke dokter atau tidak. Tapi Ezra mengambil napas dalam-dalam, menahan emosinya dan memperingatkan, tidak perlu. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kamu jangan kasih tahu masalah ini pada siapapun, oke? Kamu benar-benar tidak perlu ke dokter. Kina masih sedikit khawatir. Dia melihat beberapa contoh di internet yang berkata kalau seorang pria tidak bisa melakukan hal itu dan akan membuat mereka lebih mudah terkena masalah psikologis dan perilaku. Kamu tidak takut kalau aku sudah sembuh, kamu akan menangis dan memohon minta ampun setiap malam? Ezra bertanya dengan nada yang agresif. Kina sedikit takut dan mundur. Saat memikirkan perilaku Ezra yang agresif di masa lalu, dia langsung takut. Diam-diam dia berpikir, mungkin semuanya cuma pura-pura. Kamu tidak boleh kasih tahu siapapun tentang ini, paham? Ezra dengan gelisah memperingatkan lagi, karena orang itu adalah Kina, dia berani mengakui soal penyakit ginjalnya. Bagaimanapun, dengan ada kekurangan atau tidak, dia tahu kalau ia akan selalu berada di hati Kina dan tidak akan merasa malu di depannya. Tetapi jika itu menyebar dan orang lain mengetahuinya dan mengira kalau dia punya penyakit tersembunyi, orang-orang akan memandanginya dengan simpati dan belas kasihan, membuat dia jadi ingin membunuh. Ya, aku tidak akan kasih tahu siapapun. Kina langsung mengangguk lalu menarik bagian belakang piyama Ezra lagi dan berbisik, kalau gitu jangan marah, oke? Kevin juga tidak boleh tahu, kalau kamu berani membocorkan sedikit saja ke orang lain. Kina, aku benar-benar marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Ezra lagi-lagi menekankan dengan tegas, ya, aku tidak akan bilang. Aku janji untuk tidak kasih tahu orang lain, aku bersumpah untuk tidak mengatakannya. Kalau aku membocorkannya ke orang lain, Kina belum selesai bersumpah, dengan cepat sudah berbalik dan telapak tangan Ezra yang besar menutup mulutnya. Dia berkata dengan sedikit kesal, jangan bersumpah sembarangan. Kalau kamu benar-benar tidak akan kasih tahu orang lain, kamu tidak perlu bersumpah. Karena kalau kamu bilang ke orang lain, bersumpah juga tidak ada gunanya. Sekarang abad ke-21 dan bukan era feudal, Ezra tahu bahwa bersumpah seperti ini tidak akan pernah jadi kenyataan.
tapi dia hanya tidak ingin mendengar Kina mengutuk dirinya sendiri. Ya, Kina mengangguk dan menarik tangannya ke bawah. Apakah akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar? Ya, ini kan tubuhku sendiri. Aku tahu banget soal tubuhku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia berkata dengan tenang. Tidurlah, selamat malam. Setelah mengucapkan itu, Ezra memeluknya. Selamat malam. Kina menjawab dengan lembut. Dalam beberapa detik, dia merasakan sesuatu yang keras ada di antara kedua bokongnya. Kina sangat mengenal benda itu dan sudah tahu tanpa harus menebaknya. Kina, bukannya dia sudah bilang kalau itu palsu? Apa-apaan ini? Tapi perlahan dirinya jadi lebih tenang. Ezra tidak boleh membodohinya dengan hal semacam itu. Dia bilang kalau ginjalnya sakit, tapi tidak secara spesifik bilang kalau dia tidak bisa tegang. Ya mungkin, hanya masalah seberapa lama ia kuat. Ezra membenamkan pipinya yang sedikit panas di dada Kina, menarik napas dalam-dalam sehingga ia bisa menghirup tubuhnya yang wangi dan menyegarkan, yang bisa membuat Ezra merasa tenang. Setelah dalang di balik insiden Bella sudah ditemukan dan menganggap bahwa mereka tidak akan jadi ancaman, Ezra bersiap untuk kembali ke kota Zaun. Malam berikutnya, Ezra membawa Clayton ke ruang kerjanya. Clayton, 2 hari lagi aku dan momimu akan kembali ke kota Zaun, jadi kamu tinggal di rumah keluarga Okto ya. Ezra berkata dengan serius, hari di mana kamu dan dia hilang, Tias juga memberi momimu obat dan menyebabkan kesehatannya jadi agak buruk. Tetapi momimu tidak ingin ada yang tahu, termasuk Dedi. Jadi Dedi akan bawa momi kembali ke kota Zaun untuk memulihkan diri. Jika tidak ada masalah, Dedi dan momi akan kembali ke kota Leicester setiap minggu untuk menemuimu, oke? Ezra tidak mau menyembunyikan hal ini dari putranya. Ketika Clayton mendengar kata-kata Dedinya, wajahnya jadi pucat dan ia terlihat panik. Momi, Dedi, momi akan baik-baik saja kan? Tanyanya dengan cemas dan panik. Ada Dedi dan paman Kevin, jadi tidak akan ada masalah. Ezra memeluk putranya. Aku tahu kamu juga memperhatikan ada yang tidak beres dengan momimu. Aku sudah bilang kalau tidak mau kamu khawatir. Jadi kamu harus patuh dan tinggal di rumah keluarga Okto dan ketika momimu sembuh, Dedi akan mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali ke kota Leicester sehingga kita tidak akan pernah berpisah lagi. Ya Dedi, aku akan tinggal di rumah keluarga Okto dan menunggumu juga momi kembali. Kamu harus jaga ibu dengan benar. Oke? Clayton menggenggam erat pakaian Dedinya dengan kedua tangan dan matanya melotot. Ketika momi sudah sembuh, keluarga mereka tidak akan pernah terpisah lagi.